Oke teman-teman, ketemu lagi di channel ini Rizky RY3. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tutorial setelah pesan-pesan berikut ini. Kita intro dulu, let's go. Oke teman-teman, perkenalkan namaku Ahmad Rizky. Seperti biasa kita tidak mengedit foto ya bro, cuma pengen memberikan penjelasan ya, karena teman kita ada yang nanya itu apa fungsi dari create new fill or adjustment layer seperti curves, brightness and contrast, dan saturasi serta color balance lainnya ya bro. Nah jadi di sini gua pengen jelasin ya sepengetahuan gua aja ya bro. Nah seperti biasa sebelum lanjut tutorial, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel ini biar berkembang untuk kedepannya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru kami. So lanjut ke tutorial. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop, dan pada kesempatan kali ini kita tidak memanipulasi foto ya, cuma menjelaskan apa-apa saja nih kegunaan fitur yang ada di sini nih di Create New Fill or Adjustment Layer ya. Teman-teman kita nih ada yang bertanya nih, sebutkan atau jelaskan ya fungsi dari fitur yang ada di dalam sini. Nah, seperti brightness and contrast, levelsnya ya. Jadi kita jelaskan ya bro satu persatu ya. Jadi ini gambar hanyalah pemanis ya bro. Seperti biasa ya, gambar ini hanyalah pemanis buat subscriber kita ya. Oke, kita lanjut ya bro. Di sini kita akan jelaskan dulu mulai pertama ya bro. Nah, di sini kita jelaskan yang fiturnya adalah Create New Fill or Adjustment Layer ya, yang biasanya sering saya gunakan buat manipulasi ya. Nah, ini namanya Create New Fill or Adjustment Layer ya. Nah, jadi kita pencet yang ini. Nah, kita jelaskan dulu mulai dari solid color ya. Nah, kita pencet apabila pencet solid color. Nah, seperti ini. Ini anggap aja kayak ngerubah warna gitu ya, warna gradasi ya. Misalkan kalian pengen mewarnai backgroundnya menjadi warna hitam ya seperti ini. Jadi anggaplah seperti itu. Ini color picture atau solid color untuk menampilkan warna gradasi gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, apabila kalian pengen mewarnai hitam ya seperti ini. Nah, kita lihat dulu before afternya ya. Jadi itu untuk solid color ya, atau color fill ya. Nah, sebenarnya saya sama aja sih dengan di sini. Nah, tapi ya mungkin berbeda letaknya aja mungkin ya. Oke, kita delete dulu ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Jelasin yang ada di sini. Ada gradient ya. Nah, atau gradient fill. Nah, jadi di gradient fill ini fungsinya kayak memberikan efek vignette gitu ya. Vignette bisa juga sih seperti ini. Nah, jadi seakan-akan di bagian sininya hitam dan di bagian sininya agak terangnya. Jadi kalian bisa otak-atik aja nih, di antara fitur-fitur yang di sini ada reverse, linear, radial. Nah, jadi kalau apabila kalian pengen menggunakan yang vignette ya seperti ini jadi hasilnya nih. Nah, kalian kurangin aja scale-nya. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya kayak vignette gitu ya. Vignette atau vignette ya? Ya gitu ya, anggaplah seperti ini. Nah, jadi hasilnya kayak gini nih. Apabila menggunakan gradient fill ya, untuk memberikan efek vignette gitu ya. Nah, di bagian pinggirnya ada efek hitam gitu. Jadi fokus di tengah ya bagian terangnya. Oke ya, kita lanjut lagi nih ke fitur yang selanjutnya ya. Kita ke Create New Fill or Adjustment Layer lagi. Nah, di sini ada yang namanya efek pattern ya. Pattern atau pattern fill ya. Nah, pencet aja nih. Nah, jadi pattern fill ini kurang lebih memberikan efek abstrak gitu ya. Nah, di sini kayak background abstraknya anggap aja kayak ini bisa sih digunakan kalau pengen memberikan efek fade ya. Jadi di sini ada dua sih. Kalau saya pernah menggunakan pattern fill ini buat apa ya, memberikan efek fade gitu ya. Apabila lagi malas ya narik curves ya. Jadi cara menggunakan efek fade jadi seperti ini ya bro. Jadi ya ini sekali 100%, klik OK aja. Jadi kurangin aja nih opacity-nya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ada efek fade gitu ya bro. Nah, kita lihat dulu nih before afternya. Jadi sebenarnya sih fungsinya multifungsi aja sih. Pattern fill ini untuk memberikan efek background abstrak tadi juga bisa gitu ya. Jadi memberikan efek seperti ini, yang efek-efek fade gini juga bisa gitu. Nah, lihat nih hasilnya lumayan ya, cukup berguna, bahkan sangat berguna bagi saya nih kalau lagi pengen menggunakan efek fade secara otomatis ya seperti ini sih. Nah, oke, kita lanjut nih ke fitur selanjutnya ya.
kita kesini lagi nih. Nah, di sini ada yang namanya brightness and contrast. Nah, ini yang sering saya gunakan nih di bagian brightness and contrastnya. Nah, jadi di bagian brightness and contrastnya tentunya ada sedikit perbedaan sih. Nah, di antara brightness and contrastnya. Jadi bagian brightnessnya ini untuk menarik bagian yang terangnya nih ya, menarik warna yang terangnya. Contohnya seperti ini, yang warna-warna terangnya ya. Dan bagian kontrasnya ini ada yang bagian shadow-shadownya nih, bagian shadownya yang ketarik nih. Nah, lihat. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi biasanya kalau saya lagi pengen memainkan cahaya, saya gunakan nih brightness and contrastnya. Biasanya kalau pengen lagi terang seperti ini, kalau lebih agak-agak sedikit pudar-pudar fotonya, jadi kalian kurangin aja nih bagian kontrasnya seperti ini. Oke, jadi memainkan brightness and contrast tinggal geser-geser aja sih, seperti itu sih untuk memberikan efek gelap dan terangnya itu ya. Untuk brightness and contrast pasti kalian semua sudah pada tahu nih fungsi dari brightness and contrast ya. Jadi seperti itu sih kegunaannya. Oke ya, kita lanjut lagi ya, bahas yang selanjutnya nih. Kita ke creating floor adjustment layer. Nah, levels. Nah, levels ini sebenarnya sih kurang lebih aja sih dengan curves ya, tapi di sini ada sisi gelap dan ada sisi terang dan ada sisi efek fade di sini ya. Nah, ini sisi terang nih. Nah, lihat. Kalau kita geser ke sebelah sini jadi efeknya terlalu terang ya. Jadi bagian yang bagian apa nih? Highlightnya jadi terlalu terang gitu ya, atau cahaya warna putihnya ya. Jadi kita normalkan lagi, dan ini bagian shadownya ya. Nah, kita tarik ke sebelah sini, bagian shadownya lebih tajam gitu ya. Jadi ya anggap aja jadi lebih padat gitu ya bagian warna hitamnya ya, kita tarik ya. Dan ini bagian ya, nah kalau kita geser ke sebelah sini jadi abu-abu nih. Kalau kita geser ke sebelah sini menjadi lebih padat lagi ya bagian hitam-hitamnya. Jadi ada fungsinya sih di antara 3 titik ini. Jadi kalian gunakan aja nih, terserah ya. Biasanya kalau yang level ini saya sih jarang sih menggunakan ini, jarang untuk manipulasi ya. Kita klik X saja ya. Jadi seperti itu sih fitur yang levels ini kegunaannya. Kita X, kita delete dulu. Langsung lagi kita ke creating floor adjustment layer ya. Nah, di sini kita sering, di sini gua sering menggunakan efek curves ini ya, bro. Nah, kalian pencet aja nih. Nah, jadi levels tadi kurang lebih aja sih sebenarnya dengan curves ini, tapi bedanya kalau ini menggunakan kurva ya. Jadi dan ini bagian highlightnya seperti biasa, bagian sisi terangnya ya. Nah, kalian tarik aja nih. Nah, jadi dan ini bagian sisi gelapnya. Apabila kalian pengen menambahkan efek fade, kalian tarik aja nih ke atas. Nah, jadi efek faded gitu ya. Oke, dan bisa saja sih dibentuk kayak gini warnanya. Jadi hancur deh. Oke, jadi seperti itu ya kegunaan curves ya. Kurang lebih bisa sih menggunakan curves ini. Nah, yang pakai RGB, red, green, blue ya. Jadi seperti itu. Sesuai tergantung kebutuhan kalian ya, bro. Kita lanjut nih, bahas yang selanjutnya ya. Oke, bagian curves sudah. Kita ke creating floor adjustment layer lagi. Nah, exposure ya. Nah, exposure ini kalau dari segi kamera sih anak fotografi pasti tahu ya exposure itu kegunaannya apa ya. Jadi di sini kita gunakan aja nih exposure. Nah, seperti ini bisa menambahkan efek gelap ini secara merata, dan di sini efek terang secara merata. Bukan merata sih ya, agak secara merata juga sih. Dan ada juga offside ya. Nah, ini seperti ini kegunaannya ya. Dan gamma correction. Nah, ini kayaknya membuat warna background atau saturasinya ini kelihatan lebih menyala gitu ya, lebih kontras aja gitu. Nah, lihat, wah lebih tajam ya warna-warnanya, jadi kelihatan lebih mencorak gitu ya. Oke, makanya namanya gamma correction ya. Jadi di antara 3 fitur ini kalian bisa check in saja di rumah gitu ya. Kalian coba-coba saja. Tapi saya sih jarang menggunakan exposure ini. Oke, kita klik X lagi. Oke ya, kita lanjut lagi nih, bahas ya. Di sini exposure sudah. Nah, vibrance ya. Nah, di sini kita gunakan efek vibrance. Nah, di sini kan warnanya seperti ini. Kalau saya sering menggunakan efek vibrance ini, kecuali karena ibaratnya ini warnanya terlalu tajam nih, bagian warna merahnya nih terlalu tajam. Jadi saya biasanya kurangin menggunakan vibrance seperti ini. Nah, jadi warnanya itu agak kalem gitu warnanya. Bisa dikatakan menjadi lebih apa ya? Lupa saya namanya nih. Jadi pokoknya itu namanya tuh bukan hitam putih sih sebenarnya, tapi mengurangin saturasi aja sih fungsinya seperti itu ya. Nah, dan ini juga ada saturasi ya. Nah, jadi lihat dulu ya. Nah, ini kan tadi berwarna nih, kita kurangin jadi warnanya lebih kalem gitu ya. Jadi lebih kayak antara perpaduan hitam dan putih, tapi tidak sampai hitam putih gitu ya. Aduh, efek aquamarine ya, itu efek aquamarine ya, kurang lebih seperti itu. Ada warnanya ya, tapi pudar-pudar gitu warnanya gitu ya, bukan efek fade sih. Nah, jadi ini saturasi juga bisa sih nambah-nambahkan warna. Nah, di sini. Nah, jadi lebih tajam nih warnanya, lihat nih. Tajam warnanya. Kalian tambahkan saturasi seperti itu ya.
Jadi saturasi ini untuk menajamin warna ya, seperti itu, dan vibrance-nya untuk memudarkan warna ya. Jadi apabila kalian pengen menggunakan vibrance ini, kalau saya sarankan jangan sampai mentok kayak gini ya. Nanti kayak kelihatan aneh gitu. Jadi sedikit-sedikit aja sih kalian gunakan seperti ini aja ya. Jadi fungsinya seperti itu ya. Ini saya sih sering menggunakan efek vibrance ini ya untuk mengurangi warna yang terlalu kontras banget gitu ya. Oke, kita lanjut ya, bahas yang selanjutnya. Oke, kita ke create new fill adjustment layer lagi. Nah, di sini ada hue and saturation ya. Ini hampir sama juga sih bagian saturasinya dengan saturasi yang ada di vibrance tadi ya. Tapi di sini ada tambahan lagi nih, ada lightness-nya, ada hue and saturation-nya ya, ada hue-nya maksudnya. Nah, di bagian hue ini kita enak nih, bisa pengen merubah-rubah warna ya. Nah, kalau kalian pengen merubah warna yang ini hijau misalnya nih, kalian ambil aja sampelnya nih. Nah, kalian ubah aja nih bagian hue-nya. Nah, jadi kan berubah. Itu sih keunggulan dari hue and saturation di sini ya, fitur yang ini. Kalian bisa merubah warnanya gitu ya. Nah, oke, jadi kayak gini warnanya ya. Dan bagian saturasinya intinya sih sama aja sih, merubah warna juga. Bukan merubah warna, menajamin warna. Ya, jadi gitu. Yang udah kita rubah tadi warnanya kita tajamin di sini. Nah, jadi seperti itu. Dan ini lightness ya. Ini bagian hitamnya ya, jadi pekat, dan sini bagian efek fade-nya ya jadi pekat, kurang lebih seperti itu ya fungsinya di antara 3 fitur ini ya. Dan di sini jangan lupa juga ada presetnya nih. Ada secara kostum, default juga nih. Nah, kalian otak-atik saja sendiri di rumah ya, bro. Jadi inilah hasil dari kita otak-atik nih dari efek hue and saturation ya. Kita klik X lagi, kita delete aja nih. Oke ya. Jadi sampai di sini sudah paham ya dari beberapa yang saya penjelasan tadi ya. Nah, saya jelaskan tadi. Oke, kita ke sini lagi, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada color balance ya. Nah, di bagian color balance ini juga sering saya gunakan nih untuk manipulasi foto ya. Tapi di sini kalau tadi kan hue and saturation, tapi di sini ada sedikit tambahan juga. Di sini kita ada bagian cyan. Nah, seperti ini. Jadi warnanya lebih kalem ya di sini, dan bagian blue juga nih warnanya jadi ada blue-bluenya ya, atau warna biru-birunya, dan di sini ada greennya. Jadi warnanya agak kehijau-hijauan ya. Ini anggap aja seperti tone warna gitu ya, memberikan tone warna gitu di foto ini ya. Dan di sini apabila kalian pengen menggunakan yellow, tinggal geser aja ke sebelah sini ya. Dan ini bagian merah. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalian otak-atik aja nih untuk perpaduan warna ya sesuai mood kalian ya. Ini midtones-nya ya, bro. Di bagian tone ada namanya midtone, shadow, dan highlight ya. Ini bagian shadow-nya ya. Seperti ini, bagian sisi gelapnya ya. Tapi kalian otak-atik saja sendiri di rumah ya, bro. Kita klik X lagi. Oke, color balance sudah cukup ya kita jelaskan. Kita lanjut lagi nih, kita coba black and white-nya. Nah, ini apabila kalian pencet black and white ini langsung terubah nih, warnanya berubah jadi hitam putih ya. Kalian pencet aja nih seperti ini. Bam. Oke, secara otomatis ya, black and white ya. Jadi settingannya sudah secara defaultnya seperti ini. Apabila kalian pengen menggeser-geser ya silahkan aja gitu ya. Tapi nanti kayaknya bakalan aneh gitu ya. Tapi menurut saya gak usah diotak-atik lah kayak gitu ya. Jadi ini secara defaultnya seperti ini. Jadi saya gak berani ngotak-atik karena saya belum tahu banget nih kalau diotak-atik jadi hasilnya kayak gimana ya. Oke ya. Apabila kalian pengen menggunakan fitur ini silahkan ya, tinggal sekali pencet aja gitu langsung berubah warnanya jadi hitam putih foto kalian gitu ya. Oke ya. Kita hapus dulu nih efeknya ya. Jadi kita normalkan kembali ya. Ini foto normalnya ya, bro. Jadi tanpa efek seperti ini, fotonya belum ada apa-apa nih. Oke, kita jelaskan lagi nih. Di sini black and white sudah foto filter. Nah, ini warna ini anggap aja seperti filter juga ya. Ini kan warnanya jadi warna kuning nih. Saya gunakan warna kuning agak ke orange-nya ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalian bisa menambahkan tone warna juga. Ini kurang lebih juga nih seperti color balance tadi ya, tapi ini lebih kayak gimana gitu ya. Lebih simple aja nih tampilannya ya. Jadi seperti itu, ini perpaduan warnanya, dan ini bagian yang otak-atiknya ya, bro. Seperti ini. Jadi anggap aja penggaris tolak ukurnya ya, bro. Jadi ini lebih simple aja sih yang ini. Bagian foto filter ya. Nah, tapi ini jarang sih saya menggunakan ini karena lebih suka yang manual ya gitu ya. Yang seperti di color balance tadi kan manual gitu ya kalau memberikan efek filternya, tapi kalau di sini kan langsung otomatis nih. Nah, kayak gini. Oke ya. Kalian bisa coba saja nih di rumah ya untuk bagian ini ya. Kalau untuk bagian foto filter ya. Kita hapus lagi ya. Oke, fotonya udah kena kembali normal. Kita lanjut ya, jelaskan foto filter udah. Nah, ini ada channel mixer. Nah, sini channel mixer ya ternyata
Ya kurang lebih sama aja nih dengan filter yang tadi ya bro. Oke ya, tinggal kalian kombinasikan aja nih. Kalian terserah nih mau menggunakan color balance, photo filter dan yang lain-lain ya. Dan ini ada channel mixer ya. Nah, atau monochrome. Nah, ini juga monochrome. Wah, ini juga bisa nih buat hitam putih secara langsung ya bro. Oke ya, cukup ya kita jelaskan karena gua gak terlalu sering menggunakannya, jadi rada-rada susah jelasinnya ya. Oke ya, kita X lagi, kita hapus ya efek tadi. Tadi kita lanjut ya, tadi sampai mana nih? Oke ya, channel mixer. Nah, di sini ada color lockup ya. Nah, ini color lockup nih pernah sih saya gunakan untuk preset juga nih. Nah, di sini ada beberapa preset nih. Ada 3D load file ya. Ini ada preset bawaan dari Photoshopnya langsung ya. Kita pencet aja nih. Anggap aja saya pengen menggunakan yang mana nih? Moonlight ya. Nah, anggap aja seperti ini. Jadi berubah warnanya seperti ini, warnanya ya. Ini preset bawaan sih, tapi kalau yang ini gak bisa diatur ya. Bagian yang secara manual gak bisa diatur. Misalnya kita pengen mengurangin sedikit di bagian sebelah sini gak bisa diatur. Jadi ini udah secara defaultnya gitu ya. Jadi kalian coba-coba saja nih apabila kalian pengen menggunakan yang full color. Nah, seperti ini. Wow ya, mantep ya. Warnanya lagi jadi cerah gitu ya. Jadi udah sering sih saya menggunakan color lockup ini, tapi apa ya? Tapi kalau dipakai foto untuk manipulasi kurang cocok sih. Iya, kurang cocok. Tapi ini untuk foto-foto hunting cocok sih kalau dibikin loot seperti ini ya. Diberikan efek loot. Oke ya, kita X dulu, kita hapus lagi nih fitur yang ini. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Di sini color up sudah. Di sini kita jelaskan lagi invert. Ya, invert ini wah, jadi apa nih ya? Aduh, saya lupa nih apa namanya nih kayak gini ya. Jadi jadi kayak foto apa classy gitu ya, zaman bahari ya, zaman Kodak dulu ya, seperti ini classy ya. Jadi ya anggap aja seperti itu ya. Apabila kalian pengen merubah foto kalian jadi foto yang classy gitu ya. Jadi ingat zaman foto dulu ya, seperti itu, kamera dulu ya, kamera Kodak dulu ya. Jadi seperti ini saja sih fungsi invert ya. Tapi banyak sih kombinasi yang bisa digunakan sesuai imajinasi kalian gitu ya. Makanya saya menggunakan ini jarang ya, menggunakan invert ini karena gak terlalu apa ya, gak terlalu kepake buat saya ya. Jadi gitu ya, kita hapus lagi efek ini. Oke ya, invert sudah, dan di sini ada posterize ya, posterize. Nah, di sini memberikan efek kayak seakan-akan foto ini diberikan efek poster gitu ya. Jadi seperti ini ya, ini foto filter gitu ya. Tapi nah, ini kan levelsnya ya bro. Nah, tingkatannya tadi ya. Nah, ini tingkat yang nomor 2 ini kayak kelihatan kayak gini lah hasilnya bro. Susah gua jelasinnya ya, jadi gimana nih hasilnya, jadi kayak gini ya. Jadi di sini, nah kalau kita levelsnya sekitar 255, hasilnya seperti normal kembali gitu ya. Jadi ini mungkin tingkat anunya, tingkat apa ya, tingkat efek-efeknya ya bro. Kayak gitu sih. Oke ya, mungkin itu saja yang saya jelaskan ya dari efek posterize ini. Gua gak terlalu pandai juga nih menggunakan ini. Posterize yang satu ini. Oke, kita X dulu, kita hapus ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Posterize sudah, dan ini ada namanya efek result ya. Nah, ini result ini kurang lebih kayak memberikan lukisan gitu ya, lukisan pensil gitu ya. Tapi gimana ya? Bingung juga jelasinnya ya. Anggap aja kayak lukisan itu ya, kayak lukisan tulisan apa gitu ya. Bingung juga. Apa sih namanya? Gua sering lupa nih karena udah lama nih gak main fitur-fitur kayak gini. Jadi susah ya gua ngejelasinnya. Jadi seingat gua aja gini ya. Kayak lukisan aja nih, kayak lukisan pensil ya. Oke, gitu ya. Oke ya. Kalau kalian pengen menggunakan efek lukisan pensil juga bisa kalian gunakan yang menggunakan result ya. Oke ya, kita hapus lagi efek yang satu ini ya. Nah, ini udah kembali normal fotonya ya. Dan kita lanjut lagi, result udah, dan ini ada gradient map ya. Nah, gradient map ini, oh ya ternyata ini juga hitam putih bro. Ya, sama aja sih gradient map ini. Nah, jadi wow. Ya, anggap aja sama seperti tadi, bisa digunakan juga gradient map ini seperti ini, menggunakan kayak solid color juga bisa, dan juga bisa menggunakan kayak efek vignette juga bisa tadi ya bro, juga bisa ya di gradient map ya. Oke, kita hapus lagi nih efek yang satu ini.
kita jelasin lagi yang terakhir nih, ada namanya selective color ya. Nah, ini selective colornya cukup penting juga sih kalau kalian pengen menggunakan manipulasi, cukup kepake nih buat selective colornya ya. Kenapa gua bilang cukup kepake? Karena biasanya kalau kita pengen merubah warna kulit, misalkan di bagian rednya nih, bagian warna merahnya, kalian otak-atik aja nih seperti ini bagian blacknya. Nah, lihat bagian warna merahnya berubah ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi agak gelap ya, bagian warna merah jadi gelap gitu ya. Apabila kalian pengen mengubah warna hijaunya, kalian rubah aja nih colornya menjadi warna green ya, seperti ini. Kalian otak-atik nih warnanya, jadi lebih gelap gitu. Nah, lihat perubahannya, saya otak-atik nih. Nah, jadi biasanya kalau saya pengen menggunakan ini untuk merubah warna sih juga bisa sih di sini di selective colornya. Misalkan seperti ini. Warna yang mana lagi? Warna hitamnya lah kita rubah nih bagian blacknya. Nah, lihat jadi tajam nih warna hitamnya. Nah, seperti ini. Oke, kayaknya sudah cukup ya saya jelaskan ya. Oke, mungkin sudah cukup ya. Udah gua jelasin tadi ya beberapa fitur yang biasanya yang sering saya gunakan. Jadi yang sering saya gunakan nih di manipulasi foto, di sini ada brightness and contrast. Level sih jarang ya. Gua brightness and contrast, curves, vibrance, hue and saturation, color balance, selective color. Biasanya itu sih yang saya gunakan sih. Tapi di sini di filter, di sini ada juga nih di filter sini juga ada nih beberapa fitur ya. Tapi nanti aja sih gua jelasin apa-apa aja yang di sini yang perlu dijelaskan di sini ya, bro. Effect sharper, noise ya. Jadi untuk sementara ini kita jelasin aja yang di sini aja ya, bro, yang ada di create new floor adjustment layer ya, apa-apa aja nih fungsinya ya. Jadi seperti itu ya, bro. Kalau kalian pengen manipulasi, kalian harus tahu dulu nih semua efek-efek yang di sini ya, bro. Jadi tadi udah gua jelasin ya, bro. Nah, mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan di sini. Ini semoga bermanfaat, dan by the way maaf nih ada beberapa penjelasan saya yang masih kurang paham atau kurang jelas ya. Mohon dimaafkan karena saya juga lupa ingat gitu ya. Kalau kalau nggak bikin tutorial ingat nih, tapi pas kita bikin tutorial malah jadi lupa ya, jadi nggak ingat nih apa yang pengen dijelasin tadi ya, bro. Seperti biasa ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, dan mungkin tutorial ini cukup sampai di sini saja. Yang terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan by the way, ini bagi kalian pengen request tutorial seperti ini atau yang minta react sekaligus edit foto subscriber episode selanjutnya, kalian bisa langsung saja ke Instagram saya di @rizky_ryu_ atau ke kolom komentar YouTube saya yang di bawah ini, bro. Dan by the way, jangan lupa juga nih buat order jasa edit foto saya ya. Nah, di situ saya melayani jasa edit foto manipulasi background di luar negeri, manipulasi fantasi, dan manipulasi bareng artis atau influencer nasional atau internasional lainnya ya, sesuai requestan kalian ya. Dan ini via berbayar, tidak gratis ya. Bagi kalian yang berminat, kalian bisa saja hubungi nomor WA saya yang ada di kolom deskripsi di bawah ini, bro. Dan seperti biasa sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu channel ini biar berkembang untuk kedepannya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru kami. Dan selanjutnya tutorial ini saya serahkan langsung kepada Ahmad Rizky. Nah, bro, seperti itulah tutorialnya. Gimana? Bagus kan, bro? Mungkin tutorial kali ini cukup sampai di sini saja ya, bro. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Oh ya, bagi kalian pengen request tutorial seperti ini atau yang minta react sekaligus edit foto subscriber episode selanjutnya, kalian bisa langsung saja ke Instagram saya di @rizky_ryu_ atau ke kolom komentar YouTube saya yang di bawah ini, bro. Jangan lupa juga buat di order nih jasa edit foto saya, karena saya melayani jasa edit foto manipulasi background di luar negeri, manipulasi fantasi, dan juga manipulasi bareng artis atau selebgram lainnya ya, bro. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel ini biar berkembang untuk kedepannya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru kami. Saya Ahmad Rizky pamit undur diri. See you next time. Stay kreatif.